Nah, di sini yang perlu masyarakat tahu bahwa Bulog ini ada di persimpangan jalan karena dia harus membela dua kepentingan yang berbeda. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Cak Bimo. Terima kasih atas waktunya Pak, diterima di Pro Bulog. Iya, sama-sama. Saya panggil Cak nggih, Cak Boleh, Amullah nggih. Saya Cak Bimo Pak, Cangkruan Dinas Modern. Panggil Cak Bimo. Jadi terima kasih atas waktunya di pagi hari ini menjelang siang. Sudah luangkan waktu di tengah kesibukan ya Pak ya. Iya. Terkait ini, jadi kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja Cak. Jadi nggak serius-serius. Iya, silakan. Jadi ada beberapa masukan dari rekan-rekan kemarin, ada yang menanyakan tentang Pak sekali-kali kunjungan dong podcast saja sama Bulog gitu Iya. Bulog, makanya kita datang ke sini. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini kan menjelang memperingati Hari Pangan ya, Hari Pangan. Iya. Kemarin kita sudah ke Dinas Peternakan kan gitu kan. Kemudian kita sampai ke Bulog. Sebenarnya kita mau mengeksplor lebih dalam. Iya. Apa sih Pak Bulog ini sejarahnya? Ya, kalau bicara sejarah Bulog ini kan sudah ada sebetulnya dari zaman Belanda ya. Zaman Belanda. Dari zaman Belanda sudah ada. Nah, hanya memang namanya beda-beda. Bahkan kalau menurut sejarah itu dari zaman Majapahit sudah ada. Sudah ada ya? Iya, istilahnya seperti itu kalau menurut sejarahnya. Jadi dari zaman Belanda itu sudah ada dibentuk satu ya semacam lembaga pangannya pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Dan kemudian dalam beberapa periode ada perubahan nama. Perubahan nama sama perubahan bentuk sama tanggung jawab. Dulu sebelum eranya zaman reformasi, boleh katakan Bulog ini menguasai 9 bahan pokok. 9 bahan sembako ya, sembako itu ya. Bulog sembako itu kan di situ 9 bahan pokok. Dan kita di situ masih boleh katakan Bulog itu posisinya sebagai LPND. LPND itu lembaga pemerintahan non departemen. Jadi Kabulog itu selevel menteri tetapi nggak ada departemennya. Dulu kalau kita kenal itu Pak Bustanil Arifin sebagai Kabulog menangkap Menteri Koperasi. Seperti itu. Nah, kemudian waktu itu kita masih menguasai semua komoditi pangan. Jadi pangan itu semua melalui satu pintu, Bulog. Satu pintu Bulog. Terutama masalah impor, sehingga pemerintah itu betul-betul bisa mengontrol semua komoditi pangan yang ada di Indonesia. Terutama terkait juga masalah impor. Jadi tidak ada boleh impor kecuali Bulog. Oh gitu. Sampai sekarang juga? Sekarang nggak berubah. Nah, semenjak tahun 2013, sebetulnya awalnya itu pada saat kita Krismon 98, nah itu mulai ada kita kan waktu itu ingin menyampaikan pemerintah kita melakukan semacam hubungan dengan IMF dan salah satu persyaratannya Bulog harus dilebur. Dilebur. Maka semenjak 2013 Bulog berubah statusnya dari LPND menjadi BUMN. BUMN jadi sekarang ya. Jadi BUMN. Jadi semenjak 2003 itu kita berubah statusnya menjadi dari LPND menjadi BUMN. Status kepegawaian kita juga dari tadinya PNS menjadi pegawai BUMN. Oh gitu, jadi berubah jadi PNS. Ya jadi berubah BUMN. juga. Dulu kita PNS, sekarang kita pegawai BUMN. Jadi bukan PNS lagi. Statusnya berubah jadi non PNS. Kemudian terkait tanggung jawab. Tanggung jawab pun dulu kita menguasai sembako. Nah semenjak 2003 itu kita nggak menguasai lagi. Jadi betul-betul dilepas ke pasar bebas. Lepas pasar bebas. Jadi tidak ada lagi kontrol dari pemerintah melalui Bulog. Bulog berperan sebagai salah satu pelaku pasar. Kalau dulu kita yang mengontrol pasar, sekarang ini kita jadi pelaku pasar. Jadi statusnya sama seperti ya pedagang-pedagang yang lain istilahnya. Jadi Bulog ini berubah menjadi perusahaan yang boleh dikatakan di situ kita menjadi salah satu komponen dalam pasar. Kalau dulu kita yang mengontrol pasar. Nah, tapi untuk tanggung jawabnya tetap Bulog diminta pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pasar. Nah, di sini yang perlu masyarakat tahu bahwa Bulog ini ada di persimpangan jalan karena dia harus membela dua kepentingan yang berbeda. Nah, kenapa? Pemerintah minta kita menjaga stabilisasi pasar di tingkat produsen. Di tingkat produsen. Petani. Nah, makanya kita ada namanya istilahnya HPP, harga pemberian pemerintah. Apa HPP ini? Pada saat di masyarakat, terutama petani, harga panen misalnya jatuh,
di bawah harga pemerintah, maka Bulog turun untuk membeli. Nah, artinya apa? Bulog ditugaskan untuk menjaga agar supaya di tingkat produsen petani itu harga tidak jatuh. Nah, kemudian di tingkat konsumen. Nah, di tingkat konsumen ini beda lagi tugas kita. Tugas kita adalah menjaga agar harga tidak terlalu tinggi. Harga terus. Jadi Tidak terlalu tinggi. Jadi di bawah ditekan, di Di atas juga atas ditekan. ya. Jadi kita membela dua kepentingan berbeda. Kalau produsen, dia pengen harga setinggi-tingginya. Nah, itu. Nah, Mungkin tapi itu kalau yang konsumen dinamakan harga serendah-rendahnya. Operasi pasar itu ya. Nah, salah satunya untuk konsumen, untuk ya? konsumen. Nah, jadi kita memang punya dua tugas utama membela dua kepentingan yang berbeda. Inilah yang dikatakan Bulog di persimpangan jalan. Karena harus membeda dua kepentingan yang beda jauh. Sampai sekarang posisinya. Sampai hari ini. Dan posisinya sebagai BUMN gitu BUMN masalahnya. bukan lagi sebagai LPND yang dulu menguasai. Iya. Kalau dulu kan kita impor harus Bulog. Impor beras, impor gula, impor tepung, semua mau Bulog. Tapi sekarang enggak. Bebas. Bulog hanya sebagai salah satu pemain pasar. Artinya pelaku pasar kalau mau impor, kalau kita ditugaskan pemerintah kita impor. Kalau nggak ditugaskan tidak. Swasta bisa impor. Swasta bisa impor. Bisa impor gula, terigu, kedelai. Nah, kalau kemarin sebelum era reformasi mungkin ya, iya. itu kan sembako. Iya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi sembako itu istilahnya. Istilahnya kayaknya berganti karena bukan lagi, kalau dulu kan sembako tuh salah satunya juga ada batik, kemudian garam, ikan asin masuk dalam sembako. Iya. Kalau sekarang ini kan kriterianya sudah berubah. Jadi istilah sembako itu ya mungkin istilah zaman dulu lah. Tapi masih dikenal masyarakat sebagai satu nama yang lazim lah disebut. Iya. Kalau sudah nggak sembako, di Bulog ini untuk produknya apa aja sekarang? Oh iya, Bulog itu sebetulnya kalau dari dulu identik sama masyarakat tuh beras. Beras ya? Identiknya karena ya. kita tahunya beras. Memang dari dulu beras. Subsidi apapun juga arahnya beras. Ya? Nah, cuman ya semenjak kita berubah jadi Perum 2003 itu kita berubah juga bentuknya. Nah, dulu kita hanya berkecimpung di bidang PSO. PSO ini penugasan pemerintah, Public Service Obligation. Raskin dulu istilahnya, dan juga bantuan-bantuan bencana. Nah, semenjak kita menjadi BUMN, kita punya dua hal yang berbeda. Pertama komersil, yang kedua sosial, yang tadi PSO. Iya. Jadi dengan adanya penugasan komersil ini, karena kita BUMN, maka kita harus untung. Iya, harus untung. Kita harus berusaha, ya. Profit Harus oriented ada jadinya profit ya. oriented. Namun kita memang karena bentuk kita Perum, maka kita juga masih punya kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas sosial yang dari pemerintah. Yang sampai saat ini kita masih lakukan. Perum ya? Beda Ya. bukan Persero berarti Bukan, ya? beda. Kemudian dari ini kan saya lihat nih, ya ada beberapa Produknya, iya. Ini produk dari Bulog semua nih? Iya betul, ini produknya salah satu bentuk perubahan kami yang dulu kita hanya berkecimpung di beras-beras medium, Ya. maka di sini kita sudah bermain di segala jenis beras, mulai yang medium, yang dari dulu sudah ada, nah sekarang ini yang premiumnya boleh Premium katakan. ya? Jadi yang kan premium. selama ini masyarakat tahunya kalau Bulog itu, wah itu Beras yang jelek. beras ya. yang jelek gitu ya kasarnya kan. Beras Udah, yang beras KW, istilahnya beras raskin yang jelek-jelek itu Bulog gitu. Jadi sekarang sudah, Kalau sekarang beras Berubah. apapun masyarakat mau kita punya. oh gitu ya. Jadi mulai beras yang premium boleh dikatakan apa namanya, boleh katakan untuk level kalangan atas, Iya. kita punya. Sampai dengan beras-beras boleh katakan beras yang istimewa. Iya. Beras Ini istimewa saya lihat itu, ada minyak juga ini. oh ya betul. Kita juga ada minyak, gula pasir sama terigu, tepung. Oh, Jadi gitu. sekarang kita mau menguasai 4 bahan pokok yang utama: beras, terigu, gula pasir sama minyak goreng. Ini produksi sendiri atau dia sub dari BUMN yang lain? Ada yang produksi sendiri, ada juga yang kita kerjasama dengan swasta. Oh gitu ya. Yang produksi sendiri itu yang biasanya kita memang terkait dengan beras-beras premium. Nah, kalau yang beras-beras seperti seperti yang belakang ini, Iya. ini beras yang sudah kita kerjasama dengan pihak lain. Oh jadi udah termasuk UMKM juga ada yang dinaungi juga? Iya, betul. Ini juga kita bekerja dengan UMKM, kita juga ada yang beras-beras bumbu, sehingga nanti masyarakat pun bisa punya banyak pilihan terhadap produk Bulog. Nah, ini yang mungkin masyarakat belum ngerti karena setahu kita kan Bulog ini masih mindsetnya lama kan. Iya, Makanya betul. di sini kan ada perubahan mindset yang jauh beda daripada sebelumnya. Apalagi ngelihat posisinya Bulog ini ada dua kerjaan yang berat nih ya. Betul. Di satu sisi ngambil barang petani, di saat ini itu kalau yang di konsumen operasi pasar, kalau yang di pihak produsen tuh operasinya biasanya? Di produsen kita kan petani, Iya. biasanya kita melakukan pengadaan. Oh, pengadaan Pengadaan ya? namanya pengadaan dalam negeri.
Bulog itu setiap tahun kita melakukan pengadaan atau pembelian gabah maupun beras ke petani. Iya. Baik langsung ke petani maupun yang melalui mitra. Kalau dulu konsep kita hanya ke mitra. Karena kan Bulog nggak mungkin beli cuman 5 ton, 10 ton. Kita Iya, belinya ratusan pasti bahkan ribuan ratusan. ton. Iya. Tapi mindsetnya kemudian kita ada yang namanya satgas atau satker yang tugasnya langsung membeli ke petani. Oh, Jadi walaupun gitu 5 ton, 7 ton tetap kita beli langsung dari petani. berarti secara nggak langsung di bawah Bulog ini banyak sekali ya, Iya, petani. divisinya ya. Betul. Mulai divisi dari hulu sampai hilir ya. Ada, hilir. Nah. Hulu sama hilir. Ini kan saat ini kan era pandemik, masyarakat lagi susah untuk keluar rumah kan gitu kan. Betul. Untuk stok pangan selama ini masih aman ya. Untuk khusus Jawa Timur, insya Allah aman. Kita stok itu untuk beras ada hampir 300.000 ton, ada 298.000 ton. Ini bukan hanya aman untuk Jawa Timur, bahkan kita juga mengirimkan stok ini untuk wilayah lain di Iya. Indonesia. Terutama tugas kita itu Jawa Timur itu mengirim ke wilayah timur, seperti Papua, NTT, kemudian Kalimantan juga ada sebagian kita kirim. Nah, berarti sama kayak peternakan kemarin saya lihat. Oh, gitu. Ya, peternakan kemarin saya tanyakan surplus juga daging. Iya. Ya. Jadi memang pusatnya swasembada Jawa Timur swasembada Betul. juga ya. Beras pun sama. Beras pun Sama Jawa Timur tuh, ya? termasuk daerah yang surplus. Ya, karena kita lihat kondisi cuaca juga sekarang ini kan panasnya, musimnya Biasa. juga nggak ketahuan nih, masyarakat petani udah mulai susah ini kayaknya. Iya, ya, Pak. betul. Itu kemudian melihat era sekarang ini, Cak Amrullah kan banyak sekali online shop Oh, itu iya. kan, mulai dari yang bertebaran, semua Iya. rata-rata menjual atau marketing tentang bahan-bahan pangan ya. Iya. Dari Bulog Iya. ada Di Bulog seperti- juga kita ikut tren ya, ikut tren tren di juga masyarakat, ya? Iya. Jadi dulu kita hanya bermain di pasar distributor, pasar besar. distributor, Nah, tapi sekarang kita juga main di retail. retail ya. Nah, retailnya kita ada yang offline, ada yang online. Oh, ada offline Nah, online juga. Kalau offline kita memang sudah berjalan dari dulu. Kita juga merangkul masyarakat melalui yang namanya RPK, Rumah RPK. Pangan Masyarakat. RPK ini itu adalah masyarakat yang menjadi, boleh katakan seperti agen kita. Ya. Mereka ini yang menjual produk-produk kita yang ada di sini ke masyarakat. Nah, kayak di Jawa Timur ini RPK kita sudah sekitar 14.000 RPK. 14.000 Ini yang offline ya. offline. Nah, jadi mereka inilah yang kemudian menjadi agen kita untuk menyebarkan produk kita ke masyarakat. Masyarakat manapun bisa menjadi sahabat RPK kita. Nah, itu yang secara offline. Kemudian yang secara online pun kita melakukan penjualan melalui online. Kita bekerjasama dengan salah satu media e-commerce kita yang ada di Indonesia, itu melalui Shopee. Melalui Shopee Di ya. Shopee itu ada produk-produk kita, terutama yang ada di sini, beras, Iya. kemudian minyak juga, gula. Jadi masyarakat sekarang itu bisa mengakses produk Bulog bukan hanya secara offline, tapi online pun bisa. Iya. Dan itu mekanismenya bebas ongkir, Bebas free ongkir ya. ya, free ongkir. Jadi secara nggak langsung, kalau prosesnya dari distribusinya dari Bulog ini, jadi dari Bulog turun ke bawah ke langsung agen. Ya, jadi kalau untuk yang offline Yang ini kita offline? yang offline itu tadi kita punya RPK. Jadi RPK. RPK bekerjasama dengan kita, ada kontrak, kemudian mereka kita berikan produk, kemudian mereka menjual ke masyarakat. Nah, kalau untuk yang yang online, kita punya gudang khusus kerjasama dengan pihak ketiga juga, yang mana mereka nanti yang melakukan distribusi. Kita menyiapkan gudangnya sama stoknya. Saya tertarik dengan RPK ini. Hmm. RPK ini setiap orang bisa Boleh. mendaftar. RPK ini siapapun yang punya minat, nggak perlu dia punya toko, Ya. meskipun dia di rumah, kalau ada tempat untuk menyimpan, misalkan dia punya garasi atau ruang tamu yang bisa dipakai untuk etalase Menyimpan, barangnya, ya menyimpan barangnya, itu bisa mengajukan dan persyaratannya pun mudah. Oh gitu ya. Hanya boleh katakan KTP saja istilahnya, nggak KTP. dipersulit istilahnya. Nah, mungkin masyarakat ini kan banyak di era pandemi ini banyak di rumah ini, Betul. Cak. Di rumah mungkin untuk pendapatan yang lain juga susah, keluar rumah susah. Iya. Mungkin ini sebagai sarana untuk meningkatkan Betul. pendapatan, apalagi di era pandemi ini masyarakat ekonomi harus tetap jalan ini, Cak. Betul sekali. Khususnya masyarakat kecil bisa disampaikan. Terus kemudian
saya sempat tadi lihat banner di depan itu ada program untuk menurunkan stunting, Stunting ya. Jadi itu gimana perannya itu? betul. Jadi kita punya produk beras, namanya beras Fortifit. Beras Ya. Fortifit ini adalah beras yang sudah diproduksi sedemikian rupa, kemudian di situ sudah diberikan satu zat vitamin, mineral. Jadi beras ini berbeda dengan beras yang seperti umumnya. Jadi di beras ini sudah diberikan beberapa jenis vitamin sama mineral yang digunakan untuk pertumbuhan, tumbuhan terutama anak-anak. Sehingga produk ini sangat cocok untuk diberikan kepada anak-anak yang masa pertumbuhan. Sehingga gitu. tadi arahnya adalah bagaimana mengurangi adanya stunting pada anak-anak. Nah, sekarang ini kan lagi mulai digalakkan ini kan. Iya. Karena apa, di masyarakat masih banyak anak-anak yang mengalami stunting. Iya. Nah, makanya kita buat produk khusus, di mana produk ini kita beri nama beras Fortifit. Nah, ini beras Fortifit inilah yang kemudian kita arahkan untuk mengurangi adanya stunting itu. Ini program Bulog sendiri ya? Iya, itu salah satu produk kita. Terkait tadi tentang program stunting ya, Iya. ada beras Fortifit ya, Iya, kayak beras Fortifit. berarti sudah mengarah ke produksi, Pak. Iya. Ya. Saya yang selama ini saya mengerti berarti ada perubahan paradigma jauh ya, Pak ya, dari sebelum reformasi sampai reformasi ya, Pak, ya. Iya. Berarti sekarang udah dari hulu ke hilir Iya, atau betul. gimana, Pak? Jadi memang semenjak kita berubah jadi Peru, maka mau tidak mau kita harus berubah mindset. Nah, Iya. dari kalau dulu Bulog itu hanya bermain di hilir saja, Iya. di akhir hanya pembeli penampung beras. Nah, sekarang ini kita mulai main di hilir, di hulu. Di hulu, ya? Dari hulu tuh udah mulai dari pembelian gabah, kemudian kita olah jadi berasnya pun kita macam-macamkan tadi. Nah, jadi kita membuka beberapa konsep bisnis di situ. Jadi Bulog itu sekarang bukan gudang Bulog Bukan ya, hanya gudang saja. sekarang sudah ada Iya. pengolahannya. Kita punya namanya UPGB, Unit Pengolahan Gabah Beras. Unit Nah, pengolahan di gabah beras. Jawa Timur ini kita punya ada 22 unit yang tersebar di beberapa kabupaten. Jadi khususnya petani nggak usah khawatir nih Pak, kalau Betul. misalkan dia nanam padi, berasnya nggak keserap, gabahnya nggak Betul, keserap. iya. Makanya kan tugas kita memang menyerap daripada panen-panen petani, terutama pada saat musim-musim panen raya itu kan biasanya harga jatuh. Kenapa? Iya. Panen banyak, pembelinya nggak banyak gitu istilahnya. Nah, itu. Nah, biasanya ini kan tengkulak bermain di sini. Nah itu dia. Nah, makanya disitulah Bulog hadir agar supaya petani ini mendapatkan sesuai haknya. Kalau misalkan pada saat itu harga di pasar harusnya 4.000 ya kita akan beli 4.000 sesuai dengan harga pemerintah. Jadi pendampingan juga ada juga ya ke petani-petani. Yang misalkan kalau- mitra petani terhadap Bulog ada mitranya juga nggak? Secara teknis kita melakukan pendampingan tapi tidak pendampingan yang teknis detail. Istilah kita mengajarkan mereka menanam tidak, tapi mendampingi Hanya bahwa untuk mengambil hasilnya aja. kita ada MOU sama petani atau MOU. Gapoktan ya, ada Gapoktan. Nanti kita kawal supaya begitu nanti panen kita yang off-takernya, pembelinya. Sehingga petani nggak perlu lagi bermain dengan tengkulak. Nah itu jadi. Sehingga harga bisa dijamin istilahnya. Nah, jadi masyarakat nggak perlu, petani-petani nggak perlu khawatir harga Iya. turun ya. Sudah ada Betul. penampungan di Dan, sini istilahnya. dan dengan adanya konsep komersil, maka Bulog tidak hanya membeli dengan konsep PSO. PSO itu kan HPP. Iya. Misalkan harga gabah itu 43 kalau pada saat musim panen. Tapi pada saat musim paceklik, misalnya gabah itu harga 5.000, kita beli harga 5.000. Jadi gitu. sekarang dengan konsep komersil itu Bulog lebih fleksibel membeli. Fleksibel ya. Ya, karena apa? Karena kita punya konsep untuk jualan. Jadi nggak masalah kita beli beras misalnya yang harusnya 8.300, kita beli 10.000. Kenapa? Karena kita punya komersil yang untuk menjual kembali. Intinya konsepnya adalah harus untung. Untuk di komersil. Makanya walaupun misalkan harga beras itu 9.000, 10.000 kita tetap beli. Iya, jadi saya lihat banyak sekali nih Pak tentang Bulog yang berubah drastis Ya. dari gudang. Ya. Kita berusaha juga merubah brand image masyarakat, mindset masyarakat yang menjadikan bahwa Bulog itu identik dengan beras yang bekutu, beras yang bau apek. Sekarang jenis beras apapun yang diingin oleh masyarakat kita punya. Ya, nanti kan kita kasih pencerahan kepada Ya. masyarakat nih. Termasuk ada beberapa program mulai dari RPK, kemudian pendampingan untuk Petani, hasil panen petani. kan kemudian. Betul. Dan yang terakhir jangan malu lagi untuk beli produk di Betul. Bulog karena Bulog, sama ya. aja dengan Ya. produk yang lain dan harganya terjangkau kan gitu. Ya, dan masyarakat bisa mengakses melalui online juga. Nah, itu online itu Oh. yang lihat itu. Kemudian dari beberapa hal ini ada beberapa pointer yang saya dapat gali nih, Pak. Jadi perubahan Bulog dari masa ke masa sehingga saat ini dalam
Hari Pangan ini mendukung untuk swasembada. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat Jawa Timur Iya, khususnya betul. ya. Khusus Jawa Timur terus khawatir stok kita cukup. Jadi itu Cak, mungkin ada kata-kata terakhir Cak atau kesan-pesan kepada masyarakat tentang Bulog, mungkin bisa disampaikan lewat media ini. Boleh. Jadi yang ingin saya sampaikan ke masyarakat bahwa Bulog sekarang tidak lagi hanya berkutat di beras-beras yang medium. Jadi kita juga menjual beras-beras premium dan juga beberapa jenis beras yang khusus yang bisa dibeli oleh masyarakat, sehingga tidak perlu lagi khawatir kalau beras Bulog itu pasti identiknya beras jelek. Nah, kita sudah punya produk-produk yang jauh lebih bagus untuk konsumen di pasaran, sehingga tidak perlu khawatir bahwa kalau ada beras Bulog, pasti berasnya jelek nih. Kita punya beras-beras premium yang jauh lebih bagus, yang bisa bahkan beberapa jenis beras yang boleh katakan di pasar yang lagi tren sekarang seperti beras bumbu, kita punya juga. Sehingga kami berharap juga kepada masyarakat, kami membeli beras petani, tolong produk kami juga dibeli. Kenapa? Kalau dengan membeli beras Bulog berarti membeli beras petani. Intinya apa? Dari kita untuk kita. Artinya bahwa otomatis kalau membeli beras Bulog berarti sudah membantu petani khususnya di Jawa Timur. Itu yang namanya prinsip ekonomi kerakyatan betul. dari kita untuk kita. Betul, akhirnya ke situ. Jadi itu Cak Amrul, terima kasih waktunya sama-sama. mengganggu dan itu kan. Jadi kami dari Cak Bimo terima kasih atas waktunya. Kami akan menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat, terutama program-program yang unggulan tadi, mulai dari RPK, pembelian hasil panen petani, kemudian produk yang ramah, sudah beda lagi sudah. Dan bisa diakses di online. Diakses di online melalui di Shopee. Terima kasih atas waktunya Cak Ya, Abdullah. sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.